Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sering mendengar ayat itu, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita bersyukur Allah telah memudahkan kita bisa beribadah kepadanya. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji yang masih ada kaitan dengan bulan Rajab. Kita akan bicara tentang apa tujuan Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Apa hikmahnya? Apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak umat Islam memperingatinya, mengingatnya kembali? Tujuan kita adalah supaya di balik sebuah peristiwa yang besar kita mendapatkan ibrah, pembelajaran. Kita mendapatkan hikmah. Kemudian kita mendapatkan pemahaman yang mantap tentang akidah kita. Jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj itu menyangkut akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Bukan hal yang kecil, tapi akidah hal yang paling utama. Akidah Islamiyah itu secara umum yang termaktub dalam 6 rukun iman itu. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Anak-anak kita ini harus kita ulang-ulang terus. Saya sering riset kecil-kecilan, dicoba anak SMA, banyak yang nggak hafal. Cobalah kalau nggak percaya, temu anak SMA, siapin duit 10.000. Nih 10.000 untuk kamu, sebutkan 6 rukun iman berurutan. Nggak yakin saya dia bisa jawab. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Isra Mi'raj adalah perkara akidah, keyakinan, rukun iman kita. Kita yakin dan percaya bahwa hal itu betul-betul terjadi dalam keadaan sadar dan dengan roh dan jasad Nabi. Ini penting, karena banyak sekarang yang mulai ngutak-ngatik. Nggak mungkin seorang diterbangkan dengan kecepatan tinggi dia bisa bertahan, dia akan hancur lebur. Fisikanya seperti itu. Tapi ini bukan peristiwa yang bisa dipahami dengan logika.
Ini sebuah peristiwa yang tidak mungkin mampu dipahami dengan akal. Ini peristiwa hanya mampu dipahami, diyakini dengan iman. Iman yang mana? Iman kepada rukun iman yang ketiga, wa kutubihi. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Al-Quran, pamungkasnya Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran, yakin bahwa itu firman Allah, dan di Al-Quran itulah Allah menjelaskan peristiwa ini. Untuk Isra-nya di Quran surat Al-Isra ayat 1, untuk Mi'rajnya di Quran surat An-Najm 11 sampai 18. Nah, ini yang ditanamkan ke dalam jiwa kita dan anak-anak kita, bahwa ini perkara akidah, beriman kepada rukun iman yang keenam. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Karena patokan utama kita umat Islam ini dua yang paling utama. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kata Nabi, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, tidak akan kepayahan dengan agama ini, nggak akan lelah kalian, nggak saro bahasa kitanya. Al-Quran dan sunnah Rasul. Nanti boleh ditambah dengan ijma' qiyas kalau di Al-Quran dan sunnah Rasul nggak ada. Tapi di Qurannya udah jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jelas itu Isra-nya, perjalanan malam hari. Isra artinya perjalanan malam hari. Nabi Yakub itu anak keturunannya disebut Bani Israel. Israel itu Isra asal katanya, Yakub itu nama lainnya Israel. Kenapa? Beliau sering dakwah malam hari, jalan malam hari. Kayak Ustaz Zil itu, jalan ke Sabu 4, Talang Bojong. Mi'raj, tangga untuk naik ke langit. Kopi datang jemaah. Memang deg-degan saya tadi suara selap ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairahi. Ngopi dulu kita. Jangan lupa makan, minum, ngopi tangan kanan. Mulailah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Jangan dianggap sepele. Dan ucapkan minimal bismillah dengan nama Allah. Karena setiap kita mau apapun, setan ikut nimbrung. Kalau nggak membentengi dengan kalimat dengan nama Allah, bismillah minimal, setan ikut nyeruput kopi kita juga ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa ada ahnya ya. Jangan ditahan berkeringat di video itu, kalau ditahan dilepaskan. Istri kita yang bikinin kopi di dapur lagi masak, bahagianya luar biasa. Masya Allah, lakiku menikmati kopi, katanya. Ya, jamaah rahimakumullah. Tangan kanan, bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa alhamdulillahnya ya. Pak Aswan nganggur ya. Mantap ya. Nih nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Tadi nikmat sholat subuh, Masya Allah. Sholat ini nikmat jamaah. Tinggal kita udah sampai belum bisa menikmati sholat. Sholat itu kata Nabi pelipur lara. Sholat itu menjadikan bahagia. Sholat itu menyenangkan. Ya Bilal, azanlah, iqamahlah, buat kami sholat ini nyaman.
Bahkan Nabi SAW itu menjadikan sholat itu sesuatu yang luar biasa pokoknya. Sedih, sholat. Gembira, sholat. Menenteramkan jiwa, sholat. Sholat ini ibadah yang paling banyak variasi jenisnya. Beda dengan puasa, nggak banyak amat. Tapi sholat ini Masya Allah berpuluh-puluh macam. Sampai pada tingkat terakhir sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Boleh kecuali pada waktu yang diharamkan. Lagi santai, pengen sholat. Sholat apa ini? Sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Tadi kita sholat subuh itu kenikmatan, kelezatan, rezeki karunia Allah yang tidak semua orang mendapatkannya. Saya yakin ada yang nggak sembahyang subuh pagi ini. Ada nggak kira-kira? Coba dicek dulu. Oh, tempat saya ada. Saya sering lihat kok bangunnya siang terus ya. Nggak subuh, nggak kuat ya. Nggak kuat Ustaz, subuh itu berat. Ya memang. Isya dan subuh itu berat. Nah, nantilah kita bahas bab sholat. Umur panjang bulan depan masih dikasih kesempatan. Tapi hari ini, pagi ini, kita kembali ke tema kita. Nah, jamaah rahimakumullah, perkara akidah. Apa sih hikmah? Apa sih tujuan? Secara umum ulama menyatakan tujuan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya adalah dalam rangka menghibur Nabi. Menghibur Nabi. Pelipur lara. Kenapa? Nabi dalam kesedihan yang luar biasa. Apa kesedihan Nabi? Yang pertama, wafatnya istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Allah ridho kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara Khadijah binti Khuwailid, ini wanita yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha sering kali mengungkapkan kecemburuannya kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah berkalang tanah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali menyembelih domba ketika sudah di Madinah nih, sudah hijrah. Dagingnya dibagikan ke teman-temannya Khadijah. Nabi sering membicarakan Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kan sudah ada penggantinya, muda, cantik, cerdas. Kenapa masih ingat yang tua terus? Yang sudah berkalang tanah. Kalau kata saya, the first love, cinta pertama. Jamaah rahimakumullah, gimana Nabi nggak sedih? Kata Rasulullah, Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepadaku bahwa aku adalah Nabi dan utusan Allah. Khadijah mengeluarkan, memberikan, menginfakkan seluruh hartanya untuk membantu dakwahku. Dari seorang yang kaya raya, saudagar, kalau sekarang konglomerat kota Mekah, menjadi orang yang miskin, habis hartanya untuk membantu dakwahku. Bahkan ketika beliau masih hidup, sudah tua, pernah menyampaikan wasiat, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin berdakwah menyeberangi sungai dan aku telah wafat, tidak ada duit untuk nyewa perahu, tidak ada uang untuk bikin rakit, maka ya Rasulullah, gali makamku di Ma'lah, ambil tulang-tulangku, jalinlah jadi rakit supaya engkau bisa nyebrang sungai itu. Bayangkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, Khadijah dimusuhi keluarga besarnya karena beriman kepadaku, dibenci keluarga besarnya. Abu Jahal dan lain-lain membenci Khadijah, padahal
saudara mereka, sekelik, sedulur. Khadijah binti Khuwailid. Ini ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik. Ini yang poin penting bagi mak-mak ini. Khadijah mendampingiku 25 tahun, melahirkan bagiku 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan, dan selama mendampingiku tidak pernah mengangkat suara melebihi suaraku. Tidak pernah bersuara yang kerasnya melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak kawan-kawan saya, pernah nggak bapak ngomong lalu dijawab dengan suara yang lebih tinggi dari suara bapak? Ayo ingat-ingat, nggak pernah? Hah? Sering malah. Dengar ibu-ibu. Tapi ibu-ibu tenang, ini ngaji. Ngaji ini niat karena Allah dalam rangka salah satu tujuannya memperbaiki diri. Ifda binafsik. Ngaji kalau tidak ada tujuan untuk memperbaiki diri, sampai 20 tahun ngaji nggak mungkin berubah. Persis lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Udah tua kita ini, udah keliling lah utara, Lampung Tengah, Wai Kanan, pernah ke Pesawaran, pernah ke Kalianda. Di Lampung Utara aja lah banyak saya temukan. Bu, sudah berapa lama pengajiannya? 15 tahun, mantap. Tapi nggak ada perubahan. Banyak orang ayah, bapak-bapak, suami curhat, Ustadz, istri saya ngajinya luar biasa, udah kayak minum obat, seminggu 3 kali. Tapi kok saya nggak ngelihat ya Ustadz ada perubahannya ya. Suaminya hanya nanya untuk menegaskan, Dek, jadi nggak kita kondangan besok? Jadi, aku sudah ngomong. La ilaha illallah. Langsung ngegas. Oke gas. Dek, jadi nggak kita ke pasar pagi? Jadi langsung. Suaminya suaranya hanya 4 desibel. Desibel itu ukuran kekuatan suara. Bininya 7 desibel. Nah ini ya, kata Rasulullah, Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapanku, kepadaku, 25 tahun mendampingiku. Khadijah senantiasa menghiburku dalam kekhawatiranku, dalam kecemasanku. Khadijah memberikan kekuatan, keberanian dalam ketakutanku. Ini luar biasa. Ini meninggal dunia. Gimana? Kalau kata kawan saya kemarin, ketika istrinya meninggal, saya diminta hadir di situ. Takziah malam ketiganya itu. Pak Haji, sekeping apa? Sebelah jiwaku pergi. Apa lagunya itu? Sebelah jiwaku pergi dengan meninggalnya istriku. Saking soulmate bestie. Sebelah jiwaku pergi. Mirip Pak Harto dulu. Ketika Ibu Tin wafat langsung redup dia. Nah, jamaah rahimakumullah, masih banyaklah. Khadijah itu adalah pemimpin para wanita di surga. Maka wajar Nabi sedih. Nabi itu tidak pernah menduakan Khadijah. Karena apa? Karena Khadijah memang istri yang istimewa luar biasa. Bukan nggak ada orang-orang yang menawarkan anaknya untuk dinikahi Nabi. Banyak anak-anak kepala suku yang hebat-hebat itu cantik-cantik ditawarkan, ya Rasulullah, anakku enggak. Khadijah wafat setahun Nabi kurang lebih duda, nggak menikah. Bu, tidur. Nah, kalau ibu wafat, ada nggak yang masih muda-muda ini bertahan setahun? Kecil kemungkinan, kecuali yang udah tua ya, kayak saya kayak ini.
Nih setahun kurang lebih Nabi itu duda, nggak nikah. Karena ada first love tadi, cinta pertama. Karena pelayanan, karena nggak pernah ngebantah, karena selalu memberikan kasih sayang yang sempurna. Itu Khadijah, Allah wafatkan. Sedih luar biasa. 3 bulan kemudian pendukung dakwah nomor 2 yang paling hebat, pamannya Abu Thalib, yang selama ini mengamankan dakwahnya. Kalau orang kafir Quraisy itu nggak berani mencela Nabi di depan Nabi, nggak berani nyerang Nabi di depan Nabi, nggak berani memusuhi langsung, apalagi mau mukul, mau nendang, mau nginjak, mau meludahi, nggak berani. Ada Abu Thalib, paman tercinta. Abu Thalib telah merawatnya sejak usia 8 tahun. Abu Thalib yang membimbingnya untuk mengajarkan melihara kambing 4 tahun. Abu Thalib yang ngajaknya berdagang sejak umur 12 tahun. Abu Thalib ngajak keliling dunia. Walaupun nggak keliling dunia, 17 negara. Ketika umurnya baru sekitar 17 tahun, beliau sudah keliling dagang ke 17 negara. Musim dingin ke Basrah Syam, musim panas ke Yaman, atau sebaliknya. Sehingga Allah abadikan dalam sebuah surat yang kita hafal semua. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita. Suaranya mulai meredup, ngopi lagi ya, biar masih semangat. Bismillah. Alhamdulillah, cepat kopi ini habis ya. Mana Ustaz Zil? Itu. Jadi kalau ngaji nih, memang waktu kita pendek. Kasih tahu Ustaz Zil kalau udah mendekati suruk ya. Itu. Apalagi melamarkan bagi Nabi Khadijah binti Khuwailid Abu Thalib. Ini paman luar biasa. Kalau bahasa saya ini bukan bahasa hadis. Kata Abu Thalib, kamu orang kalau nggak gunakan aku ini dalam dakwah, nah, bahasa saya itu nggak ada di hadisnya. Saking dia melindungi dakwah ponakan ini. Gimana enggak? Para Nabi dan Rasul itu sebelum mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah beri keistimewaan. Nabi kita SAW kata Abu Thalib pamannya, bangun tidur seperti orang yang sudah mandi, rapi, bersih, harum, nggak ada ilernya. Abu Thalib lebih sayang kepada Nabi ponakannya karena akhlaknya yang luar biasa. Nabi, calon Nabi nantinya masih kecil. Maka ketika paman meninggal, tentu sedih. Kesedihan yang paling puncak apa? Karena Abu Thalib sampai dengan detik-detik wafatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib terbaring di rumahnya. Di tempat tidurnya Nabi datang bercucuran air mata. Paman, paman, ucapkanlah laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Hampir-hampir saja dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan, hampir-hampir saja Abu Thalib itu mengikuti apa yang Nabi minta. Tapi di sebelahnya ada 2 orang gembong kafir Quraisy yang juga duduk di samping Abu Thalib. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Ini tarung nih, 2 kekuatan hak dan batil. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Hei Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Nabi terus mendesak, ya pamanku, engkaulah yang mendukung dakwahku, merawatku, membimbingku, ngajari aku. Engkaulah yang memberikan perlindungan dalam dakwahku ini. Ucapkanlah la ilaha illallah. Abdullah bin Abi Umayyah menyela, hei Thalib, apa kau nggak malu sama nenek moyang kita akan keluar dari agama kita? Nabi menangis luar biasa.
berbasah jenggotnya. Paman, ucapkanlah sekali aja la ilaha illallah, akan aku jadikan ucapan itu hujah di hadapan Allah untuk menolongmu nanti pada hari kiamat. Qadarullah, takdir Allah bicara. Dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga menentangnya. Inilah kata para ulama, berkawan itu harus pilih-pilih dalam Islam. Dia nggak enak hati karena Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah sahabat dekatnya, soulmate-nya, kawan dekat, kawan karibnya. Maka kita dalam Islam ada prinsip harus kita pegang. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama menyangkut watak, perilaku, akhlak seseorang sangat tergantung dengan agama, perilaku, watak, akhlak sahabat dekatnya, kawannya. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul. Itu kalau dibahas panjang itu ya. Kita dengar dulu zaman dulu. Bergaul dengan minyak wangi, pedagang minyak wangi, kita nggak mampu beli, tapi dapat bau harum. Jadi anak-anak kita ini, kita juga pantau pergaulannya. Jangan dibebaskan. Karena pengaruh teman dekat sangat kuat. Tuh, kata ulama sejarah. Kenapa Abu Thalib nggak mampu mengucapkan kalimat itu hampir? Karena ada sebelah dua orang sahabat dekatnya. Nggak enak hati. Kayak mak-mak lah. Kawannya sudah naik panggung organ tunggal. Udah manggil, ayolah bu, 1-2 lagu kita. Nggak enak, udah soulmate naik juga. Ujung-ujungnya lay, panggil aku tidak lay. Karena nggak enak hati. Tadi dalilnya, hadisnya, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama, perilaku, watak, akhlak seseorang tergantung dengan agama, perilaku, watak, akhlak sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Artinya dalam Islam harus pilih-pilih memang. Berkawan silahkan semua, tapi sahabat dekat harus terpilih. Dua orang ini wafat. Nabi paling sedih ketika pamannya ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu keywords, password masuk Islam itu mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Atau paling minimalnya tadi dalam sekarat la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah. Tahun itu disebut tahun duka cita, Amul Hazan. Orang Arab, Mekah, Madinah belum mengenal tahun Hijriah, belum ada tahun Masehi. Mereka menyebut tahun tergantung peristiwa besar apa yang terjadi di tahun itu. Nah, di tahun itu wafatnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, jaraknya kurang lebih 3 bulan. Maka tahun itu disebut Amul Huzni atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Ketika Ka'bah akan dihancurkan oleh tentara bergajah, Amul Fil, tahun gajah. Ini sejarahnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi Allah ingin menghibur nabinya karena sedang berduka. Yang kedua, apa sih tujuan Allah memberangkatkan nabinya Isra Mi'raj? Yang kedua, kita ambil dari ayat tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada kalimat linuriyahu min ayatina, Allah ingin memperlihatkan
perlihatkan kepada nabinya sebagian tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah, sebagian tanda-tanda bukti-bukti keagungan Allah, sebagian tanda-tanda keagungan, kebesaran, kehebatan Allah. Ini yang sering kita kaji. Ini kita kaji lagi. Banyak yang ditunjukkan. Walaupun kalimatnya sebagian. Tapi kalau kita baca hadisnya banyak. Kita ambil poin-poin yang penting bagi kita di akhir zaman ini. Di antaranya yang penting buat kita nih, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW orang-orang yang berenang di sungai darah. Ini ancaman hukuman untuk di alam barzahnya, di alam kuburnya. Berenang di sungai darah dia tentu lelah, bau, amis, busuk, melipir ke pinggir. Sampai pinggir, malaikat sudah menunggu di pinggir sungai darah itu. Ngangkat batu besar, malaikat dihantamkan ke mulut orang itu. Hancur, disempurnakan lagi, lari ke tengah lagi, berenang lagi, terus sampai hari kiamat tiba. Ya Jibril, dosa macam apa yang dilakukan orang yang dihukum seperti itu? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah umatmu yang makan riba. Riba. Nah, jamaah, ini hal yang berat. Untuk meninggalkan riba ini berat. Hampir semua pengajian bahas riba, nggak ada yang mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Rata-rata bilang, nggak mungkin lah, kami nggak bisa Ustaz, nggak mustahil lah nggak riba sekarang ini. Gimana nggak minjem bank kalau mau beli motor, beli mobil, bikin rumah? Hampir semuanya nggak sanggup meninggalkan riba. Mulai dari petaninya sampai ke para pejabatnya. Di sebuah pengajian rata-rata orang punya pangkat. Saya sudah lah. Gimana mau beli rumah nggak ngambil bank? Kemarin ditanya lagi, mama, pegawai juga punya jabatan. Nggak mungkin lah Ustaz. Saya bilang, coba. Dulu bapak mak kita atau kakek nenek kita bangun rumah, minjem bank nggak? Coba tanya. Minjem bank nggak? Semua aja enggak. Tuh punya rumah. Kita tinggal nyaman di rumah orang tua kita. Nggak pinjem bank mereka dulu. Kenapa? Sabar, nabung, ngumpulin. Hari ini kan enggak, kena penyakit istibta. Istibta, penyakit yang pengen cepat punya, padahal belum waktunya. Belum mampu dia punya itu, tetapi memaksakan diri. Ujung-ujungnya www.pinjamanonline.com. Ujung-ujungnya baru hari Senin dilantik CPNS P3 paruh waktu, Selasa pagi sudah nongkrong di depan customer Mbak Eka. Kenapa? Belum mampu punya motor, maksa kredit beli, utang. Belum mampu punya mobil, memaksakan diri, pengen tampil hebat. Wah, itu penyakit istibta. Belum mampu punya cincin tiga-tiganya kredit. Kan murah Ustadz, cuma 20.000 sebulan, 10 bulan. Karena pengen tampil hebat. Ini kalau dibahas di mak-mak, waduh kena betul istibta. Fala tasta'imtu fil rizqa, kata Nabi. Jangan kalian istibta dalam hal rezeki kami Allah. Betul nggak kira-kira Pak? Saya lihat bapak saya dulu nggak bikin rumah pelan-pelan aja, papan, bongkar dikit, naik batanya semeter, ya. Nah ini riba.
Riba dipermudah zaman sekarang. Dulu payah, ada borohnya kalau minjem. Sekarang enggak. Modal fotokopi KTP 1, datang Bank Mekar, Bank Sejahtera, Bank Miun, Bank Madun. Jangankan fotokopi KTP, jangankan itu, nomor handphone kita aja. Sudah berapa lama nomor handphone Anda? Setahun. Apa kata dia? Kata dia, silakan Anda bisa pinjam 30 juta tanpa agunan sama sekali. Lihat di handphone itu. Sudah berapa lama nomor handphone Anda? 2 tahun. Sukses, Anda berhak mendapatkan pinjaman 50 juta. Langsung ditransfer ke rekening. Modal nomor HP. Gimana enggak parah? Gimana di kampung-kampung, hanya di kampung, di kota-kota diberi kemudahan untuk riba. Kita ini kalau buka HP tiap hari iklan, ya ada online, apalah macam-macam perusahaannya itu. Nomor HP baru dipakai setahun sudah bisa minjem 30 juta. Mana nggak tergoda? Maka sering saya candain kawan-kawan, orang yang sudah punya utang banyak itu, jangankan berjalannya, tidurnya aja ngoroknya udah nggak langsam lagi. Saya bilang ini bukan hadis, ya ngaji kita ini bukan hadis, ini hanya bercanda. Orang yang nggak punya hutang aman, dia nggak ada tagihan, tidurnya nyenyak, ngoroknya langsam. Enak betul. Tapi kalau banyak utang, ngoroknya terputus-putus. Itu kata saya, bukan hadis. Jangan nanti cerita, oh ya ada hadisnya, nggak ada itu. Saking, iya, banyak yang cerai, yang bubar, yang kabur keluar negeri, nggak kehitung-hitung di utara ini. Kalau Ustaz tahu, ya Allah, kalau ceramah ke desa-desa itu nggak ada pesan sponsor yang paling banyak kecuali perkara ini, Mbak. Kecuali itu. Ini berat, apalagi yang udah terbiasa menggunakan uang, nyaman lah dia. 1 juta bayar 1.100.000, dia duduk manis ngopi di rumahnya, bismillah. Datang, ada kaki tangannya keliling, kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Yang punya modal ngopi, ngudut. Berangkat umroh tiap 3 bulan sekali. Lalu dia pikir hapus dosanya, ya enggak lah. Apa diterima umrohnya? Mana mungkin. La labbaik wa la sa'daik zaduka haram, kata Allah. Enggak usah datang, kamu ngapain? Kamu berangkat dari harta yang haram. Saking udah biasanya, riba ini dianggap lagi hal yang normal. Padahal ar-riba salasun wa sab'una baban. Kata Nabi, riba itu 73 tingkatan. Banyak levelnya. Ada mengatakan 73 cabang. Banyak jenisnya. Kalau nggak belajar nggak paham kita. Kita taunya riba itu minjam 1 juta, kembalikan 1.100.000. Padahal kata Nabi, ar-riba salasatun wa sab'una baban. 73 tingkatan. Tingkatan yang terendah level 1, dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandung. Itu level 1. Bayangkan, apa nggak ngeri? Allah melarang perilaku riba itu 4 tahapan. Saking parahnya dulu. Zaman dulu juga sama, riba itu parah. Ketika Islam datang, melarang riba itu persis prosesnya seperti Allah melarang minuman keras zaman dulu. Nggak bisa sekaligus, pasti nggak akan mau, nolak semua. Tahapan pertama, 2, dijelaskan Al-Quran tuh. Baru tahap terakhir, sekecil apapun yang namanya riba tinggalkan. 73 level.
Yang paling rendah, paling kecil, dosanya sama seperti berzina dengan ayah kandungnya kalau dia perempuan, dengan ibu kandungnya kalau dia laki-laki. Tapi berat. Kenapa jamaah? Sudah menikmati selama ini nyaman. Belum selesai angsuran ke-24, baru 20. Udah datang lagi orang bank. Bapak mau nambah nggak Pak? Bapak kan lancar. Iyalah. Iyalah. Belum selesai kita minjem itu, belum habis, sudah ditawar lagi. Mereka hidup mewah. Kita kerja keras pontang-panting menghidupkan mereka. Ya, mereka hidup mewah, kaya, kerja berdasi AC, kita tergopoh-gopoh, pergi pagi pulang petang. Lihat para pedagang-pedagang kecil yang terlibat riba, yang bapak-bapak yang naik motor keliling itu, yang dagangnya bengak-benges, yang tukang minjem duitnya duduk atas motornya ngudut sambil ngopi, keliling 10.000, 10.000. Nah, kalau kita banyak nggak terima nggak? Saya bilang dengan kawan-kawan dimanapun, tugas dai menyampaikan. Ustadz, tapi ada Pak Ustadz, Profesor Dr. Kiai Haji membolehkan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Yang milih Ustadz begitu, monggo, semua ada pertanggungjawaban. Riba ini gampang jamaah memahaminya. Mana riba, mana enggak, insya Allah. Kalau kita ngaji dengan hati, niat karena Allah, minta tolong kepada Allah. Kemarin ada ibu-ibu itu bilang, habis pengajian nih masih ngejar saya. Saya udah mau naik mobil. Ustaz, kayak mana lah? Bu, hidayah dari Allah. Saya hanya menyampaikan dari mulut ke kuping ibu, dari kuping ke hati urusan Allah. Tapi saya ini nggak mungkin lah bisa nyekolahkan anak, muliakan anak. Ya udah, lakukanlah. Tugas kami menyampaikan. Tapi saya juga takut Ustaz. Nah, alhamdulillah ada takutnya juga ini mulai. Udah takutnya, alhamdulillah ini udah mulai rasa khauf, takutnya mas. Dengan ancamannya di alam kubur berenang di sungai darah, di akhirat nanti perutnya, kata Nabi, aku nggak pernah melihat manusia yang perutnya menyentuh bumi diseret isinya ular-ular berbisa. Banyak ancamannya di Quran itu. Oh, nauzubillah. Nah, jemaah rahimakumullah, prinsip dasarnya mudah. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini bukan hadis, ini usul fikihnya, intinya diambil sebuah kaidah. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkan, bagi pemilik harta, bagi pemilik duit, dia meminjamkan, dia dapat manfaat, itulah riba. Manfaatnya apakah harus uang? Tidak. Semua bentuk manfaat apapun yang dia dapatkan riba. Contoh, Mbak, pinjemin saya duit. Ya, berapa? 100.000. Oke, ini 100.000. Berapa lama nih? Seminggu. Tapi nonton, tolong ya, nanti malam kerokin saya ya. Kata yang punya uang, yang meminjamkan ini. Saya ulangi lagi, ini agak-agak lama memahaminya. Banyak yang Pak Ustaz nggak nyambung saya. Oke, ulang lagi. Mbak, pinjemin saya 100.000 ya, saya minta tempo seminggu. Ya, saya pinjemin. Nggak nambah rupiahnya. Nanti seminggu depan saya pulangin Mbak. Ya, kata Mbak yang punya duit, ya, saya kasih 100.000. Tapi nanti malam tolong kerokin saya ya. Paham itu? Dia mendapat manfaat di kerok. Bukan masalah nominal angka. Bukan. Dia mendapatkan manfaat di kerok nanti malam. Karena dia minjemin 100.000. Itu dalilnya. Dari mana Ustaz dalil itu? Zaman Rasulullah, kalau seseorang punya utang, saya ngutang dengan Mas Heri 1 juta.
Saya minjem sama Mas Heri 1 juta. Lalu saya naik unta. Selama ini saya nggak pernah nebengin Mas Heri naik unta, saya nggak pernah. Lalu karena saya punya utang sama Mas Heri, saya lagi naik unta, ketemu Mas Heri. Mas, ikut yuk. Kalau Mas Heri ikut, dia sudah mendapat manfaat naik unta ya. Padahal saya punya utang sama Mas Heri. Berarti Mas Heri mendapat manfaat. Dulu sahabat nggak mau. Ayo naik, enggak. Naiklah, enggak. Kenapa? Kamu punya utang sama saya. Kalau saya naik ikut kamu, berarti saya mendapat manfaat. Mendapat keuntungan naik untamu. Padahal kamu sedang punya utang sama saya. 2. Di zaman dulu sahabat, saya pinjam uang sama Mas Heri 1 juta. Mas, pinjemin Mas. Oke, Mas Heri pinjemin saya pakai uang Mas Heri. Lalu suatu hari Mas Heri lewat depan rumah saya, ternyata hujan. Mas Heri itu enggak berani berteduh di bawah rumah saya. Karena apa? Takut mendapat manfaat dari hutang yang dia pinjamkan kepada saya. Saking takutnya dulu nggak mau berteduh tempat lain. Kenapa? Dia punya utang sama saya. Kalau saya berteduh di situ, berarti saya mendapat manfaat dari dia. Nah, hari ini, Ustadz, kalau nggak dapat ujung ngapain minjemin? Ya nggak? Iyalah, saya berpikirnya begitu. Kalau saya minjemin kamu 1 juta, saya dapat apa, Bray? Ini belajar bab riba ini memang, waduh, saya katakan banyak nggak sanggup dan ngomel-ngomel berikutnya, ya wallahu alam, hidayah milik Allah ya. Jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan, yang punya modal, dia dapat manfaat, bukan hanya uang, bukan hanya materi, apapun bentuknya itulah riba. Maka harus dihindari betul. Ustadz, kalau misalnya begini, Mbak pinjemin saya 1 juta, oke, berapa lama? 2 minggu. Kemudian tidak ada perjanjian apapun, akadnya nggak ada. Mengembalikannya, dia bawa oleh-oleh, itu boleh, halal. Mbak, ini 1 juta kemarin, 2 minggu, tempo jatuh, nih Mbak, saya kasih 100.000 untuk Mbak. Apa ini? Hadiah, halal. Karena tidak ada perjanjian apapun di awal, semua tergantung akad. Tapi kalau dia bilang, Mbak pinjemin saya 1 juta, nanti mengembalikan saya tambahlah dikit, itu udah haram, riba itu. Nah, kalau dijanjikan di awal jelas, tapi kalau di ujung saat mengembalikan boleh. Ini fatwa ulama, boleh, halal. Itu hadiah sebagai tanda syukur saya dipinjemin, saya bisa mengembalikan tepat waktu, saya tambahkan. Sekecil apapun nggak boleh. Walaupun hanya mengatakan, Mbak pinjemin saya 1 juta, ya. Tapi ingat ya nanti ya, kiriminlah bakso 2 mangkok. Jadi bukan masalah persentase. Jangan bicara persentase. Ada orang mengatakan, kan kecil Ustadz, cuma 0,5%. Ya, ini bukan masalah persentase. Sekecil apapun manfaat yang diterima oleh yang meminjamkan, itulah riba. Adapun nanti ada ustadz yang membolehkan, kembali kepada prinsip awal, life is choice, hidup adalah pilihan. Pilihlah yang aman buat kita. Tadi saya katakan, saking beratnya meninggalkan riba, Allah melarang riba itu 4 tahapan. Tahap pertama panjang waktunya, tahap kedua panjang waktunya, tahap ketiga panjang, tahap keempat. Seperti Allah mengharamkan khamr. Tahap pertama dikasih tahu manfaatnya sedikit, ada manfaatnya, terus bertahap baru. Begitu pula kita. Demikian jamaah rahimakumullah, baru 1 poin, linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan kepadaku
sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, diantaranya ancaman hukuman bagi pelaku riba di alam barzahnya, di alam kuburnya dia berenang di sungai darah. Lebih kurang mohon maaf, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.